kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Maluku dan Papua. Dan perkenalkan, saya Safira Nuraini. Saya Rizal Kairu. Saya Febrian Rizky Saputra. Saya Darmawati Putra di bawah. Saya Michelle Putri di tengah. Saya Jen Sukma Dewi Rovita. Selanjutnya, ini adalah latar belakang. Maluku merupakan salah satu wilayah yang paling awal dijajah oleh Portugis dan Belanda. Perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonialisme dimulai sejak abad ke-16. Lalu ada perlawanan terhadap Portugis. Pada abad ke-16, rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap Portugis yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Salah satu tokoh perlawanan terkenal adalah Kapitan Patimura. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Papua. Latar belakangnya Papua. Latar belakangnya perlawanan terhadap Belanda. Pada abad ke-19, rakyat Papua melakukan perlawanan terhadap Belanda yang ingin menguasai wilayah tersebut. Perlawanan ini dipimpin oleh berbagai tokoh termasuk Korano Nikolai Jowe. Kemudian ada perlawanan terhadap Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Namun, banyaknya rakyat Papua yang tidak puas dengan pemerintahan Indonesia dan tidak melakukan perlawanan untuk kemerdekaan Papua. Selanjutnya ada tokoh perlawanan. Yang pertama adalah Kapitan Patimura, tokoh perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Yang kedua ada Thomas Matulesi, tokoh perlawanan rakyat Maluku yang juga dikenal sebagai Kapitan Patimura. Tiga, Korano Nikolai Jowe, tokoh perlawanan rakyat Papua terhadap Belanda. Yang keempat ada Reis Eluwe, tokoh perlawanan rakyat Papua yang menjadi ketua Presidium Dewan Papua. Selanjutnya adalah dampak perlawanan, yaitu yang pertama pengorbanan rakyat. Perlawanan rakyat Maluku dan Papua menyebabkan banyak pengorbanan jiwa dan harta benda. Yang kedua, adanya perubahan politik. Perlawanan rakyat Maluku dan Papua menyebabkan perubahan politik di wilayah tersebut, termasuk perubahan pemerintahan dan struktur sosial. Yang ketiga, warisan sejarah. Perlawanan rakyat Maluku dan Papua menjadi warisan sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia dan Papua. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dimulai pada abad ke-16. Ketika Portugis mencoba menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut, Sultan Hairun dari Ternate memimpin perlawanan terhadap Portugis dan berhasil mengusir mereka dari Maluku pada tahun 1575. Lalu setelah Portugis atau VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, Belanda menjadi kekuatan dominan di Maluku. Rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap VOC, termasuk perlawanan yang dipimpin oleh Kapitan Patimura, Thomas Matulesi pada tahun 1817. Selain perlawanan yang dipimpin oleh Kapitan Patimura, ada juga perlawanan lainnya seperti perlawanan yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluk Abesi pada tahun 1635 sampai 1646. Serta perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Nuku dari Tidore pada akhir abad ke-18. Kemudian ada perjuangan rakyat Papua. Perlawanan rakyat Papua terhadap Belanda dimulai pada abad ke-19 ketika Belanda mencoba menguasai wilayah Papua. Salah satu tokoh perlawanan yang terkenal adalah Korano Nikolai Jowe. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan Papua terus berlanjut hingga abad ke-20 dengan berbagai organisasi dan tokoh yang memimpin perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Selanjutnya ada tokoh-tokoh perlawanan. Yang pertama ada Sultan Hairun, yaitu Sultan Ternate yang memimpin perlawanan terhadap Portugis pada abad ke-16. Kedua, Sultan Babullah, yaitu putra Sultan Hairun yang melanjutkan perlawanan terhadap Portugis dan berhasil mengusir mereka dari Maluku. Yang ketiga, Kapitan Patimura, yaitu tokoh perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC pada tahun 1817. Yang keempat yaitu Korano Nikolai Jowe, yaitu tokoh perlawanan rakyat Papua terhadap Belanda pada abad ke-19. Dan yang terakhir yaitu ada Sultan Nuku, yaitu tokoh perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC pada akhir abad ke-18. Selanjutnya ada makna perlawanan.
Perlawanan rakyat Maluku dan Papua memiliki makna yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perlawanan ini menunjukkan keberanian dan keteguhan rakyat dalam menghadapi kolonialisme dan perjuangan untuk kemerdekaan. Dengan mempelajari perlawanan rakyat Maluku dan Papua, kita dapat memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan menghargai keberanian dan pengorbanan rakyat dalam menghadapi kolonialisme. Dengan demikian, perlawanan rakyat Maluku dan Papua dapat menjadi contoh bagi kita untuk memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan menghargai keberanian dan pengorbanan rakyat dalam menghadapi kolonialisme. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.